Baik, sebelumnya perkenalkan saya Co Istri Ratih Andani, NIM 036 kelas A3B dari Universitas Bali Internasional, di mana saya akan mempresentasikan materi terkait peluang usaha di bidang farmasi. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang, di mana entrepreneur wirausaha merupakan suatu kemampuan untuk mengenal sesuatu yang ada pada diri kita untuk memanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Nah, pada bidang farmasi yang berada dalam lingkup dunia kesehatan yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan, di mana ruang lingkup farmasi ini dapat mencakup pada sektor apotek, rumah sakit, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, laboratorium pengujian mutu, laboratorium klinis, laboratorium forensik, berbagai jenis industri meliputi industri obat, kosmetik, jamu, obat herbal, fitofarmaka, health food, dan industri vaksin. Di mana dalam hal ini, farmasi tidak hanya mencakup tentang obat-obatan, tetapi juga yang disebutkan pada penjelasan tadi. Kita langsung masuk ke topik pembahasan. Yang pertama, yaitu peluang usaha budidaya pada tanaman obat, di mana peluang usaha ini dilihat pada tiga cakupan, yaitu konsumen tanaman obat di Indonesia seperti apa, kemudian kebijakan perdagangan tanaman obat di Indonesia itu seperti apa, kemudian dilihat dari segi struktur pasar tanaman obat di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita masuk ke peluang usaha pemasaran Simplisia, di mana peluang usaha pada produk Simplisia ini itu dapat berasal dari nabati, hewani, dan mineral. Di mana pada Simplisia nabati itu berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Kemudian pada Simplisia hewani itu merupakan hewan utuh, sebagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Kemudian pada Simplisia pelikan itu merupakan bahan pelikan atau mineral yang belum diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Kemudian kita masuk ke peluang usaha yang ketiga, yaitu peluang usaha pengembangan obat tradisional, di mana peluang usaha dalam bidang obat tradisional di Indonesia itu cukup besar, melihat sumber bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh serta tanaman herbal yang banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian pada peluang usaha di bidang makanan, jadi selain obat-obatan, farmasi juga berkecimpung di industri makanan, mulai dari usaha makanan sehat dan lain-lain. Adapun produk yang dapat dijajakan yaitu seperti susu dan hasil olahannya, kemudian pangan kalengan, makanan bayi, air minum dalam kemasan, maupun pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI. Kita langsung ke peluang usaha yang terakhir, yaitu peluang usaha di bidang kosmetik, di mana pasar kosmetik ini merupakan peluang besar yang dapat digarap agar perusahaan milik dapat tumbuh besar. Kemudian pada sektor kosmetik, misalnya pada saat ini itu tidak hanya disukai pada perempuan saja, tapi juga sudah berkembang disukai oleh pihak laki-laki. Untuk masuk di pasar kosmetik, tidak sesulit masuk seperti di pasar farmasi ataupun kesehatan, karena proses perizinannya tidak terlampau sulit. Baik, kita langsung masuk ke penutup, di mana dapat disimpulkan dari pemaparan tadi, yaitu peluang usaha budidaya tanaman obat dapat dikaji dari peminatan konsumen terhadap tanaman obat di Indonesia. Kemudian, peluang usaha pada pemasaran Simplisia mencakup Simplisia yang berasal dari nabati, hewani, dan mineral. Kemudian, peluang usaha dalam bidang obat tradisional di Indonesia cukup besar, melihat sumber bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh, serta tanaman herbal yang banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian pada peluang usaha di bidang makanan itu dapat mencakup susu dan hasil olahannya, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku, pangan kalengan, makanan bayi, air minum, serta pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI. Kemudian adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu sebaiknya dipaparkan lebih lanjut ke depannya terkait bagaimana strategi perencanaan dan pemasaran pada masing-masing peluang usaha di bidang farmasi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Presentasi kami tutup. Terima kasih.